Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Ultimates. Welcome to the online speaking class of Ultimate Course by Uncle Is and me Eddie with the hashtags ngomong aja dulu and dare to speak. So we are going to learn about grammar for speaking today, especially about adverbs. But before we go further to the learning materials, please don't forget to subscribe our YouTube channel Ultimate Course. Don't forget to click the subscribe button and the bell icon. Like, comment, and share. Okay, great. Next. So this is the outline of today's lesson. The first one, it's about definition of adverbs. Second, types of adverbs. Third, forming adverbs. Fourth, adverbial placement. Fifth, adverb degrees. And last, exercise. Okay, we go to the first segment. It's about definition of adverbs. What is adverbs? Adverb is a word that function to describe verb, adjective, and other adverb. Jadi, apa sih adverb itu? Adverb itu adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menerangkan verb atau kata kerja, adjective atau kata sifat, atau adverb yang lainnya. There are three functions of adverbs itself. The first one is to describe verb, second one is to describe adjective, and the third one to describe the other adverbs. Jadi fungsi dari adverbs itu ada tiga. Yang pertama itu adalah untuk mendeskripsikan verb atau kata kerja. For example, I completely agree with you. Aku tuh benar-benar setuju dengan kamu. Completely here is an adverb. Karena completely di sini menerangkan setuju. Seberapa setujukah dia? Oh, benar-benar setuju. Berarti completely di sini adalah adverb yang menerangkan si kata kerja yaitu agree. Nah, yang kedua, mendeskripsikan adjektif atau kata sifat. For example, the room was good enough for me. Jadi ruangan itu cukup bagus, cukup enak, cukup baik buatku gitu. Jadi seberapa baguskah ruangan itu? Nah gitu ya pertanyaannya ya. Jadi diterangkan dengan enough, how good. Nah good di sini kan kata sifat atau adjektif. Jadi enough di sini adalah sebagai adverb untuk menerangkan adjektif. Fungsi yang ketiga, mendeskripsikan adverb yang lain. Contoh, she speaks really fast. Nah, di sini dia berbicara sungguh atau begitu cepat atau sangat cepat. Jadi cepat di sini itu bukan kata sifat. Hati-hati. Karena fast itu nggak ada namanya fastly ya dalam ini ya. Oke, she speaks really fast. Jadi di sini really ini menerangkan kata fast atau kata keterangan itu sendiri atau adverb itu sendiri. Oke. Selain adverb, we got adverbial. Apa itu adverbial? Adverbial itu adalah adverb atau konstruksi lain seperti adverbial phrase and adverbial clause yang berperan sebagai adverb. Oke. Untuk lebih jelasnya, adverbial itu ada dua. Yang pertama, adverbial phrase. Yang kedua adalah adverbial clause. What is exactly adverbial phrase? Adverbial phrase itu merupakan kelompok kata yang terdiri dari adverb dengan qualifier seperti very, so, and enough.
Jadi ciri-cirinya itu dia ada very, so, and enough. Atau kelompok kata seperti prepositional phrase atau infinitive phrase yang berfungsi sebagai adverb. Oke. Selanjutnya, we got adverbial clause. Jadi ini merupakan dependent clause yang berfungsi sebagai kata keterangan dan memberikan informasi tentang verb, adjective, atau kata keterangan lain pada independent clause di dalam suatu complex sentence. Masih ingat ya, kita sudah belajar mengenai complex sentence. Di dalamnya itu ada dependent clause. Ini kalimat atau klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri dia artinya nggak jelas. Jadi dia harus nempel ke kalimat utama. Kalimat utamanya itu yang disebut dengan independent clause. Oke. Nah, kombinasi kedua ini adalah disebut dengan complex sentence. Jadi, adverbial clause itu merupakan dependent clause. Dia masuk ke anak kalimatnya kalau bahasa Indonesia seperti itu. Yang berfungsi sebagai kata keterangan dan memberikan informasi tentang verb, adjective, atau kata keterangan lain pada independent clause atau kalimat utamanya. Klausa ini mungkin dapat dipersingkat atau reduced adverbial clause jika di dalam complex sentence hanya terdapat satu macam subjek. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat example-nya atau contohnya. Untuk yang adverbial phrase dulu ya tadi, itu kan di sini kita lihat dia adverb ditambah qualifier. Nah ya, contohnya apa? Very fast, so quickly. Jadi dia menerangkan si adverb yang lain gitu. Nah ini disebut dengan qualifier. Jadi qualifier itu menunjukkan seberapa sih kualitasnya dari kata keterangan itu kata keterangan itu contohnya cepat ini quickly dengan cepat dengan cepat ini juga dengan cepat. Tapi seberapa? Ya berarti ini begitu cepat atau ini sangat cepat. Dan selanjutnya adalah prepositional phrase. Nah ya, yang ini ya ciri-ciri keduanya ada prepositional phrase yaitu contohnya adalah before lunch, during the war. Jadi ini before sama during di sini adalah adverb ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah infinitive phrase di sini ya. Infinitive phrase untuk yang ciri ketiga yaitu contohnya ada to pass the exam, to gain weight. Jadi bisa dibilang ini kayak salah satunya contohnya di sini sih to infinitive ya. To infinitive. Ya, namanya juga infinitive phrase. Nah, selanjutnya adverbial clause. Contohnya, because he didn't feel well, he went to bed early. Jadi because he didn't feel well di sini merupakan dependent clause atau anak kalimat. Sedangkan induk kalimatnya adalah he went to bed early. Nah, kalimat ini bisa di-reduce atau dikurangin menjadi not feeling well, he went to bed early. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Next. Nah, di sini ada contoh perbandingan adverb and adverbial. What is or what are the differences between adverb and adverbial? We got three here. Adverb, adverbial phrase, and adverbial clause. Contohnya untuk yang adverb doang atau adverb aja itu adalah the waiter smiles politely. Nah, di sini politely itu menerangkan kata smiles. Bagaimana dia tersenyumnya dengan sopan seperti itu. Jadi di sini menerangkan verbnya. Sedangkan adverbial phrase di sini the waiter smiles in a friendly way. Nah, di sini ya sama ya subjeknya the waiter sama verbnya, verb utamanya itu sama ya. Smiles, smile. Nah, ini ya cuman beda ininya aja mungkin ya tensesnya tapi tidak masalah. Intinya kan sama ya, the waiter smile. Oke. Tapi di sini politely, tapi di sini in a friendly way. Sebenarnya kurang lebih artinya sama secara makna, tapi secara posisi
secara jabatan dia beda. Di sini walaupun dalam satu induk yaitu adverb, tapi kalau ini tuh adverb yang biasa, kalau ini adalah adverbial phrase. Nah, bagaimana kalau untuk adverbial clause? Ya ditambahin aja misalnya kata when atau kata hubung ini ya yang lain, when, how gitu-gitu ya. Conjunction. The waiter smiled when I entered the restaurant. Oke. Nah, mudah-mudahan paham. Next, we got types of adverbs. Okay, so there are 8 types of adverbs. The first one is adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, adverb of place, adverb of modality, adverb of purpose, and the last, focusing adverb. Ada keterangan waktu, keterangan peristiwa, tentang perbandingan, tempat. Modality ini seperti harapan ya. Adverb purpose itu tujuan, dan focusing adverb. Sama ini, satu lagi adalah adverb of frequency, menunjukkan frekuensi atau seberapa seringnya. Okay, the first type of adverb is adverb of time. What is it? Apa itu? Adverb of time itu adalah kata keterangan untuk menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Ini masih gampang ya. Ya kalau time ya berarti berhubungan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Oke. Example, kata-kata yang menjadi indikator atau parameter dari adverb of time itu sendiri adalah already, before dawn, early, finally, last year, later, next week, now, since yesterday, then, today, tomorrow, yesterday. Nah, kalau dalam kalimat, examples in sentences, it's hard to wake up early if you sleep late. Oke, ini early di sini ya menerangkan dari kata wake up. Wake up ya, tapi early di sini adalah sebagai adverb of time. Nah, ada lagi, I haven't seen him since yesterday. Jadi saya belum melihat dia dari kapan? Sejak kemarin gitu. Oke. Ini juga sebenarnya late juga di sini termasuk ya ke dalam adverb of time. Early, late atau later itu juga sama. Oke. Next, we have adverb of manner. The second type of adverbs is adverb of manner. Apa itu adverb of manner? Adverb of manner adalah kata keterangan untuk menyatakan cara suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Jadi gimana sih caranya gitu? Kegiatan itu terjadi, how does it happen? Jadi ada kata-kata yang bisa dijadikan parameter atau ciri-ciri. Kalau ada kata itu berarti dia menjadi adverb of manner gitu maksudnya. Yang pertama adalah automatically, carefully, clearly, correctly, fast, fluently, hard, quickly, slowly, successfully, suddenly, well, in a friendly way, like a child. For example, I asked him to explain the situation a little more clearly. Second, my goal is to speak English fluently. Oke, di sini yang gampang itu kita lihat dari contoh yang pertama. I asked him to explain the situation a little more clearly. Jadi saya meminta dia untuk menerangkan situasinya bagaimana sedikit lebih jelas lagi gitu. Jadi how. Terus yang kedua, my goal is to speak English. Tapi speak English yang bagaimana? Yang fluent, yang lancar, fluently. Oke, seperti itu. Next, the third type of adverbs itself is adverb of degree.
Adverb of degree itu adalah adverb yang digunakan untuk menyatakan sampai seberapa jauh atau tingkatan derajat suatu kegiatan atau peristiwa. Oke, sampai seberapa jauh sih? Sampai seberapa tingkatannya sih gitu atau derajatnya sampai semana gitu. For examples, completely, enough, entirely, extremely, hardly, positively, rather, really, so, somewhat, strongly, to, totally, and very. Examples in sentences. Anita really enjoys cooking. Dia bener-bener. Jadi levelnya itu udah sampai bener-bener gitu. Bukan hanya enjoys, tapi dia di atasnya enjoys levelnya. Terus kemudian, you work too hard. Kamu bekerja terlalu keras. Ya, berarti bukan hanya hard, but it's too hard. It's too hard. Gitu. Okay. Next. The fourth type of adverbs is adverb of frequency. What is it? Adverb of frequency itu merupakan kata keterangan yang menyatakan seberapa sering. Jadi kata kuncinya di sini adalah frekuensi, yaitu seberapa sering suatu kejadian dilakukan atau peristiwa terjadi. Jadi seberapa sering sih ngelakuinnya. Examples atau the word indicators ya, itu bahasanya mungkin ya, biar supaya gampang dipahami. Indikatornya itu ada kata-kata apa? Always atau constantly, itu 100%. Artinya dia selalu melakukan itu tanpa absen. Usually, normally, and often itu biasanya more than 50%. But sometimes it's 50%. It means that 50-50. Maybe today you do it, tomorrow you don't do it, and 2 days later you will do it. Something like that. Okay, selanjutnya occasionally, infrequently, and seldom. Ini jarang ya artinya ya. And the probability it's only about 10 to 25%. Di bawahnya lagi ada rarely, hardly ever. Jadi ini hampir tidak pernah terjadi atau hampir tidak pernah dilakukan atau tidak pernah melakukan. The probability is only about 1 to 10%. Hanya 1 sampai 10%. Selanjutnya never, ini udah jelas ya, ini nggak pernah, berarti dia 0%. Terus selanjutnya monthly berarti bulanan, sebulan sekali, weekly seminggu sekali, daily sehari sekali, hourly sejam sekali, every second setiap detik, once every month. Ini juga biasanya mirip sama monthly ya. Sama 3 times, twice, once, ya ini. Oke. Nah, examples in sentences. She often wears flat shoes. Dia sering memakai, berarti ya lebih dari 50%-nya dari sebuah kejadian itu, probability-nya berarti dia sering memakai sepatu daripada nggak memakai sepatu atau sepatu rata ya, flat shoes ya. I visit my grandfather once every month. Iya, jadi ini saya mengunjungi kakek saya sebulan sekali. Oke. Next, the fifth type of adverbs is adverb of place atau kata keterangan tempat. Ini adalah kata keterangan yang digunakan untuk membicarakan di mana suatu kejadian atau kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi atau berhubungan dengan location, arah kemana seseorang atau sesuatu berpindah, direction, seberapa jauh seseorang atau sesuatu, distance, and kombinasi di antaranya. Jadi kata kuncinya itu adalah location, direction, and distance. Example, ini adalah kata-kata sebagai indikatornya. Ada above, abroad, across, anywhere, away, backward atau backwards, downstairs, is, here, indoors, nearby, uphill, at home, under the bed. Examples in sentence. Contoh dalam kalimatnya. A good friend of mine
lives nearby. Jadi di mana dia tinggal ya, di apa ya, berdekatan lah, nearby itu ya, berdekatan. I store nothing under my bed. Jadi ya lokasi ini ya, berarti ya under my bed itu berarti menunjukkan lokasi. Nggak ada, dia tuh nggak menyimpan sesuatu di bawah tempat tidurnya gitu. Oke. Next, the sixth type of adverb is adverb of modality. Jadi apa itu adverb of modality? Itu merupakan kata keterangan untuk menyatakan tingkat keyakinan atau harapan. Jadi seberapa yakin sih? How sure ya mungkin ya bahasanya ya. Seberapa yakin atau merupakan harapan atau hope. Contohnya hopefully, likely, maybe, perhaps, possibly, probably. Jadi kayak gitu ya. Oke, ini iya ya, tentang probability juga bisa nih modality ini. Contohnya apa? Maybe they won't come. Mungkin mereka nggak akan datang, tapi mungkin juga datang, berarti artinya ini 50-50 ya. You're probably wondering why I've gathered you all here. Kamu mungkin heran kenapa sih saya ngumpulin kamu di sini gitu. Jadi ini berhubungan tentang tingkat keyakinan atau bisa kita bilang probability ya, atau kemungkinan ya, atau harapan. Oke, next, the seventh type of adverbs is adverb of purpose. Jadi adverbial of purpose ini adalah konstruksi yang berperan sebagai adverb dan menjawab pertanyaan why. Konstruksi tersebut dapat berupa prepositional phrase dengan preposition for dan infinitive phrase. Jadi di sini adalah kata kuncinya ini adverb of purpose ini adalah untuk menjawab pertanyaan why. Dengan ciri-ciri apa? Prepositional phrase dengan misalnya ada for, ada to ya, for atau to atau infinitive phrase. Itu dia ciri-cirinya. Untuk kata-katanya tadi harusnya di sini ada for, ada to. To infinitive atau for plus dependent clause atau for plus gerund, something like that. Itu juga bisa. Examples in sentences. Let's go for a spin. He left work early to take this child to the doctor. Jadi di sini ya, let's go for a spin. Ini alasannya for a spin. Like he left work early to take his child to the doctor. Jadi ini alasannya nih, kenapa dia pulang kerja lebih awal gitu. Atau pulang kerja awal. Next, the last type of adverb is focusing adverb. Apa sih itu focusing adverb? Focusing adverb itu adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa apa yang dibicarakan terbatas pada bagian yang difokuskan. Jadi hanya yang difokuskan saja ya. Contohnya apa? Also, as well, even, in addition, just, mainly, only, and to. Examples in sentences. Contohnya dalam kalimat gimana? I notice you haven't even touched your breakfast. Jadi kayak bahkan itu kayak sebuah emphasis di sini. Ada sebuah emphasisnya kalau dalam hal ini. Terus only you who are responsible for your decisions. Jadi hanya kamu. Jadi dia hanya yang difokuskan kan berarti hanya gitu, hanya kamu gitu. Oke. Mudah-mudahan jelas. Next, about forming adverbs. How to form an adverb. Bagaimana sih cara kita membentuk sebuah adverb atau kata keterangan? Biasanya ciri-cirinya itu ada ly atau li di belakangnya. Jadi ly adverb biasanya dapat ditemui pada adverb of manner and adverb of degree. Tapi ada pula adverb yang bentuknya persis sama dengan adjective yang disebut dengan flat adverb yang biasanya digunakan pada informal speech dan short imperative sentence. Selain itu, ada juga adverb yang tidak ada kaitannya dengan adjective. Oke, langsung saja.
Contohnya gimana sih? Jadi ly adverb itu adalah adjective ditambah ly. Ya, contohnya awkwardly, carelessly, fairly, apalagi? Oke, coba nanti dicari lagi ya contohnya selain yang ada di sini di slide. Selanjutnya adalah flat adverb, adjective ditambah tidak, dia tidak ditambah apapun. Ya sudah, deep, fast, hard, high, tight. Kayak apa ya, tight ini misalnya sleep tight gitu ya, itu kan berarti apa, tidur dengan nyenyak artinya. Kalau the car runs fast, bukan fastly, nggak perlu pakai ly, dia berarti hanya fast. Itulah dia disebut, itulah kenapa dia disebut dengan flat adverb, karena dia tidak ditambahkan dengan ly. Nah selanjutnya adverb yang tidak ada hubungannya dengan adjective, ada just, so, to, very, and banyak lagi tadi contoh-contoh yang udah kita bahas tadi di tipe-tipenya. Ini juga bisa dilihat di modul ya, di modul grammar. Selanjutnya tentang adverbial placement and order. How to place an adverb and what is the order gitu. Jadi bagaimanakah cara menempatkan adverb di dalam suatu kalimat dan bagaimana sih urutan-urutannya gitu. Oke, jadi suatu adverb mungkin dapat ditempatkan di awal, tengah, atau akhir kalimat tergantung macam adverbnya. Jika ada lebih dari satu kata adverb atau kata keterangan dalam satu kalimat, kita perlu mengikuti aturan adverb order. Yang pertama apa? Manner dulu, terus place, terus frequency, baru time, yang terakhir adalah purpose. For example, he studied hard at school last year to enter the school. Jadi hard di sini adalah adverb of manner, ya, dia termasuk flat adverb karena dia nggak ada hardly. Kalau hardly nanti beda lagi artinya. Hampir tidak pernah hardly ya, atau hampirlah hardly itu. Terus at school di sini adalah prepositional tadi ya, prepositional phrase, tapi dia masih masuk ke dalam adverb atau adverbial of place dia ya. Selanjutnya last year, adverbial of time ya. Terus yang terakhir adalah purpose-nya, to get good grades. He studied hard at school last year to enter the school. Oke, jadi nggak boleh dibalik. He studied hard to enter the school at school last year. Makanya jadi aneh ya. Atau he studied at school hard last year to enter the school. Aneh. Jadi harus mengikuti ini apa aja tadi? Manner, place, frequency, time. Yang terakhir adalah purpose. Oke, jangan lupa ya. Next we got adverb degrees. Apa sih itu adverb degrees? Jadi gini, adverb itu dapat digunakan untuk membuat perbandingan. Ya, ini kita yang namanya degrees itu berbicara tentang perbandingan. Kata ini dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan jenis perbandingannya. Positive degree untuk membandingkan kesetaraan, comparative degree untuk membandingkan dua hal, dan superlative degree untuk membandingkan tiga hal atau lebih. Contoh, she doesn't walk as slowly as a turtle. Atau turtle. Ini berarti positif karena dia sama, setara ya. Jadi dia tidak selamban si kura-kura. Berarti dia setara nih di sini. She doesn't walk more slowly than a turtle. Jadi comparative. Di sini udah perbandingan nih. Ada more-nya. Terus ada di sini ada the most slowly, berarti superlative. Nah, sebenarnya sih ada lagi satu bab khusus yang membandingkan dengan degree of comparison ya. Tapi di sini juga pengen ditunjukkan bahwasannya adverb itu juga bisa dipakai untuk membandingkan, atau ada namanya adverb degrees. Oke, last but not least, karena tadi udah dijelasin semua tentang teorinya, sekarang kita masuk ke exercise atau latihan. Ada dua. Yang pertama,
Please explain about adverbs with maximum 2 minutes. You may use any kind of helping tools like slides or writings. Jadi jelaskan nanti di kelas tentang adverbs ini seperti yang sudah dijelaskan, bisa dilihat juga di modul grammar for speaking. Itu selama 2 menit ya menjelaskan tentang adverb. Terus boleh pakai helping tools atau apa namanya alat-alat bantu atau apa ya bantuan lah intinya, bisa pakai coret-coretan apa tulisan poin-poinnya saja karena hanya 2 menit waktunya. Itulah yang membedakan antara grammar the common or conventional grammar with grammar for speaking, because the idea is we'd like to force you to keep speaking by explaining something that you have understood, that you have been explained earlier. Oke, jadi untuk mengungkapkan apa yang udah dipahami dari apa yang dijelaskan tadi gitu. Jadi itu adalah salah satu parameter kita paham dengan apa? Dengan kita mengucapkan kembali gitu. Kalau misalnya kita nggak membuktikannya dengan kita jelasin, kita nggak bisa tahu kita paham apa enggak gitu. Yang kedua adalah answer spontaneously every random question regarding adverbs from your teacher. Nah, kalau ini bisa spontan langsung, bisa juga melalui aplikasi Kahoot ya, nanti bisa biar supaya lebih seru. Okay, I think that's all. Don't forget to do your exercise and mudah-mudahan paham. So, see you at classmates. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.